Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Hari ini kita kembali belajar matematika pertemuan ketiga. Untuk pembelajaran matematika pada pagi hari ini, Bapak ingin melakukan penanaman konsep tentang penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Sebenarnya penanaman konsep ini sudah dilakukan di sekolah dasar. Namun Bapak rasa Bapak perlu untuk melakukan penanaman konsep ini kembali agar kalian dapat dengan mudah memahami materi bilangan bulat di SMP kelas 7. Baik, kita langsung masuk ke pembahasan. Nah, nanti Bapak akan mengilustrasikan dengan manik positif dan manik negatif. Maksudnya apa? Nah, ini tujuannya untuk dapat mempermudah kalian memahami penggunaan tanda negatif dan positif dalam penjumlahan maupun pengurangan. Kita lanjut. Dapat kalian perhatikan di sini, 2 atau positif 2 nanti diilustrasikan dengan 2 manik positif. Jadi nanti juga ada 3 misalnya atau positif 3. Itu akan diilustrasikan dengan 3 buah manik positif. Jadi 3 manik positif itu mewakili angka 3. Kemudian negatif 3 karena di sini tandanya negatif 3, maka nanti manik positifnya ada 3 namun tandanya negatif. Kemudian ada negatif 4. Nah, nanti juga ada 4 manik negatif. Jadi bisa dipahami ya. Kita akan mulai ke pembahasan selanjutnya. Positif dan negatif yang berpasangan. Nah, nanti kita akan pasangkan positif dan negatif ini. Jadi kalau dia berpasangannya sama, satu pasang itu bernilai 0. Jadi misalnya nanti ada 2 manik positif, kemudian ada 2 manik negatif. Artinya ada 2 pasang. Maka karena dia 2 pasang akan bernilai 0. Nah, maksudnya apa? Supaya lebih bisa memahami, kita lanjut ke slide selanjutnya. Kemudian ini, positif atau negatif yang tak punya pasangan. Positif 2 tak berpasangan. Jadi bernilai 2. Jadi kalau Bapak ubah ke soal, ini bisa dibuat menjadi 3 dikurang 1. Nah, karena 3-nya positif, kemudian dikurang 1 bernilai negatif 1. Maka 3 dikurang 1 sama dengan 2. Jadi kalian dapat lihat yang tidak berpasangan itu ada 2 manik positif. Jadi nilainya 2. Itu maksudnya. Kemudian ini negatif 1 tak berpasangan bernilai negatif 1. Jadi maksudnya di sini bisa seperti ini. 2 ditambah negatif 3. Nah, jadi 2 itu kan positif. Jadi ada 2 manik positif. Kemudian ditambah negatif 3. Karena 3-nya itu negatif, jadi kalian kemarin sudah Bapak jelaskan juga. Kalian boleh ubah juga positif negatif. Positif kali negatif negatif. Maka 2 dikurang 3. Karena 2-nya positif, kalian buat 2 manik positif. Kemudian 3-nya negatif, buat 3 manik negatif. Pasangkan. Nah, yang mana yang tidak berpasangan? Ada 1 dan yang tidak berpasangan itu bernilai
negatif 1 karena di situ yang tidak berpasangannya manik negatif. Lanjut, apa artinya tambah, kurang, dan hasil? Tambah artinya ditambah atau diberi lagi. Kurang artinya dikurang atau diambil. Hasil artinya sisa yang tak berpasangan. Ya, itu pengertiannya ya. Baik, kita akan masuk ke contohnya. Negatif ditambah positif. Negatif 2 ditambah 4. Itu sama dengan berapa? Nah, kalian bisa sediakan 2 manik negatif terlebih dahulu. Sediakan 2 manik negatif karena 2-nya itu bernilai negatif 2. Kemudian tambahkan 4 manik positif karena 4-nya positif. Dan pasangkan dengan manik negatif. 1, 2, 3, 4. Nah, sudah ada 4. Sekarang kita lihat ada 2 pasang di situ dan ada yang tidak berpasangan. Tanda apa? Ya, tanda positif. Berapa manik positif yang tidak berpasangan? Ada 2. Maka jawabannya nanti adalah 2. Ya, negatif 2 ditambah 4 sama dengan 2. Bisa dipahami ya. Kemudian positif ditambah negatif. Bagaimana positif ditambah negatif? 2 ditambah negatif 6 itu sama dengan berapa? Di sini pastinya kalian sudah tahu 2-nya itu positif dan 6-nya itu negatif. Sediakan dulu 2 manik positif. Setelah disediakan, kita lanjut ke manik negatif. Ada 6. Maka masukkan 6 manik negatif. Nah, sekarang terlihat yang mana yang tidak berpasangan. Ya, manik negatif. Ada berapa yang tidak berpasangan? Ada 4. Maka dapat kita simpulkan jawabannya adalah negatif 4. Ya, negatif 4 ya. Selanjutnya, negatif ditambah negatif. Bagaimana negatif ditambah negatif? Negatif 3 ditambah negatif 2 seperti yang Bapak pernah jelaskan. Kalian boleh ubah sebenarnya kayak positif, negatif yang bersebelahan. Positif kali negatif itu negatif. Jadi negatif 3 dikurang 2 bisa. Atau seperti itu, negatif 3 ditambah negatif 2 juga boleh. Berapa? Karena 3 itu negatif, maka kita harus buat di situ 3 manik negatif. Ada 3 ya. Kemudian ditambah 2 lagi manik negatif. Nah, kita lanjutkan saja karena masih dia negatif, di situ kan positif kali negatif negatif ya. Beda kalau nanti positifnya di situ tanda negatif, maka negatif kali negatif positif. Itu wajib diubah supaya kalian bisa lebih memahaminya. Karena di situ negatif 3 kemudian negatif 2 bertambah negatifnya, maka lanjut saja dibuat maniknya. Maka akan ada berapa manik? Ada 5 manik negatif. Jadi jawabannya negatif 3 ditambah negatif 2 itu sama dengan negatif 5. Kita lanjut, positif dikurang positif. Bagaimana? Nah, ini bisa. Jadi 4 dikurang
2. Mungkin kalian nanti di soal yang Bapak berikan ada mendapatkan soal 4 misalnya, 4 dikurang negatif 2. Nah, kalian boleh ubah dulu. Negatif kali negatif positif. Atau negatif 4 dikurang negatif 2. Nah, tetap diubah dulu yang di tandanya yang bersebelahan. Negatif kali negatif positif. Maka jadinya negatif 4 tambah 2. Itu contohnya. Contoh lain ya. Sekarang yang kita lanjut pada slide. 4 dikurang 2. Di sini ada 4 manik positif, maka kita masukkan dulu 4 manik positif. Kemudian ada 2 manik positif. Tapi tandanya apa? Tanda negatif. Di sini kalau pada soal ini langsung ambil 2 maniknya karena di situ. Tapi kalian boleh juga memasukkan di bawahnya. Oh, Bapak, saya pengennya langsung aja seperti yang tadi saya masukkan 2 manik negatif di bawahnya. Boleh. Atau ini, ambil 2 manik positifnya karena itu dikurang. Boleh juga diambil, maka sisanya adalah 2. 4 dikurang 2 sama dengan 2. Jadi kesimpulannya di sini, operasi jumlah positif ditambah positif itu sama dengan positif. Negatif ditambah negatif itu sama dengan negatif. Positif ditambah negatif pasangkan untuk membentuk 0. Sisanya adalah hasil. Negatif ditambah positif sama dengan cara positif ditambah negatif. Kemudian operasi kurang. Ubah menjadi operasi jumlah, yaitu menambah dengan lawan bilangan pengurang. Negatif jadi positif dan positif jadi negatif. Ikuti cara operasi jumlah. Terima kasih. Semoga apa yang Bapak sampaikan ini bermanfaat dan kalian dapat kembali mengulang apa yang sudah dibahas di materi ini supaya kalian tidak kesusahan dalam memahami pembelajaran kelas 7 tentang bilangan bulat. Untuk token kita pada hari ini dalam menjawab soal 19 ABCD. Untuk ABCD-nya itu huruf kecil. Cukup sekian pembahasan hari ini. Bapak ucapkan terima kasih. Selamat pagi.